Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Harmoni Ramadan ngabuburit di Lini Masa. Masih bersama saya Monya Lasbi dan Gus Ajir Ubaidillah. Sehat Gus? Alhamdulillah. Siap. Seperti biasa Gus, gini Gus, ada pertanyaan dari teman-teman atau dari netizen. Pertanyaannya gini Gus, seputar zakat. Ini dari @brilian.baharudin. Yang pertama, berapa kilo takaran yang tepat untuk zakat fitrah dalam bentuk beras? Terus yang kedua, bagaimana hukumnya ketika gandum atau beras untuk zakat fitrah diganti dengan uang? Dua pertanyaan berarti ya. Yep. Pertama, tentang berapa kilokah sebetulnya ukuran untuk zakat fitrah. Ini akan kita ambil dari hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar pernah mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin wa sa'an min burrin wa sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal unsa wal dzukur wal saghir wal kabir. Al hadis. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mewajibkan zakat fitrah. Apa yang dikeluarkan? So'an min tamrin wa so'an min syair. Satu so' dari kurma ataupun satu so' dari gandum. Maka sebetulnya standarisasi dalam zakat itu menggunakan takaran. Jadi di Arab sana ada satu takaran khusus namanya so'. Gambarnya seperti ini. Oke, ya, seperti itu. Nah, apa namanya? Maka sebetulnya menggunakan takaran, bukan timbangan idealnya. Nah, tadi yang disebutkan Nabi adalah satu sok dari tamar dan satu sok dari syair. Maka itu representasi dari makanan pokok. Nah, maka kalau di konteksnya keindonesiaan, maka satu sok itu adalah makanan pokok. Kalau Indonesia beras ya berarti satu sok beras. Nah, pertanyaan kemudian, satu sok ini kan takaran. Kalau dikonversi menjadi timbangan berapa kilo? Ini yang kemudian menjadi perdebatan ya, karena memang begini. Misal ini satu sok, kita ambilin satu sok diisi dengan beras. Oke. Nah, kemudian setelah penuh kita timbang. Maka akan tergantung sekali, kalau ini berasnya basah, kadar airnya masih tinggi, maka takarannya akan semakin berat, kan begitu. Kalau ini cenderung kering, takarannya kering gitu, artinya berasnya udah kering, kadar airnya sedikit, maka timbangannya cenderung semakin ringan. Nah, maka As-Salafun As-Shalih di Indonesia di zaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah diadakan riset, dikonversi di zaman beliau itu 2,5 kilo. Oke, di saat padi itu kalau habis panen nggak langsung dikonsumsi, tapi ngendap dulu di lumbung untuk beberapa waktu gitu. Artinya kadar air beras di zaman itu cenderung sedikit gitu. Nah, saya pernah mencobanya gitu. Saya beli sok, ini banyak dijual di toko-toko online, teman-teman bisa beli di situ. Nah, saya nyoba tuh, saya isi penuh, kemudian saya timbang. Ternyata ukurannya ini enggak 2,5. Saya menggunakan 3 sampling. Yang satu saya ambil di rumah, itu ukurannya 2,7 sekian, hampir 2,8. Saya ambil sampling lagi di rumah makan yang kami kelola, itu hampir 2,9. Beda-beda ya. Saya ambil yang dijual di warung, itu ternyata 2,8. Nah, maka sekali lagi ini sangat bergantung pada kadar air yang ada dalam beras tersebut. Nah, maka teman-teman sekalian, saran saya pertama, kalau bisa yang paling aman adalah gunakan yang menggunakan takaran sok. Itu yang paling presisi sebetulnya. Nah, kalaupun kemudian mau pakai kilogram, nggak ada masalah, tapi jangan ngepres di 2,5. Takutnya nggak sah gitu. Karena kalau kurang nggak sah. Kalau lebih malah sah. Nah, lebih baik dilebeni supaya benar-benar sah daripada kurang tapi resiko
tidak sah. Maka ya di angka 3 kilo paling aman sebetulnya. Itu yang pertama. Jadi ukurannya itu bukan menggunakan kilo tapi menggunakan takaran, tadi sok namanya. Yang kedua, bolehkah kemudian sok ini kita konversikan menjadi nominal uang ya? Di sini memang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau kita menganut pada mazhab yang kita anut di Indonesia itu tidak sah, karena yang diterangkan oleh Nabi itu adalah sok. Satu sok itu berarti bentuknya adalah makanan, bukan uang gitu. Nah, memang ada beberapa pendapat yang memperbolehkan, tapi itu mazhabnya Maliki ya, tidak recommended lah. Maka saran saya bagi teman-teman sekalian yang mau mengeluarkan zakat fitrah, sebaiknya pakai beras saja. Kan sekarang banyak yang jual juga udah dalam bentuk kemasan begitu. Maka itu akan lebih dipastikan keabsahannya. Kalaupun kita mengeluarkan pakai uang, pakai nominal, itu nanti satu masih debatable, masih ada perbedaan pendapat antar ulama. Yang kedua, harus dipahami bahwa takaran yang digunakan dalam harga itu bukan harga beras, tapi harganya korma, tapi harganya gandum. Ya kita nggak tahu kan hari ini berapa harganya gitu. Nah, maka yang paling pas adalah dengan beras itu sendiri. Kalaupun harus dengan uang, saran saya begini: Anda titip beli ke orang, nanti sekalian suruh sampaikan kepada mustahiknya, begitu sih. Itu mungkin lebih aman dan lebih terjamin keabsahannya. Atau win-win solusinya adalah panitia zakat jual berasnya. Oke, nanti begitu ada orang yang mau zakat pakai uang, transaksi dulu. Ini kami menyediakan berasnya, kalau mau beli silahkan beli, transaksi, beras sudah jadi milik yang mau zakat, baru kemudian diberikan kepada yang berhak atau diberikan kepada panitia atau amil, seperti itu. Itu win-win solution ya. Siap. Begitu ya teman-teman. Buat Mas Brilian Baharudin, semoga jawabannya bermanfaat. Bakalan ketemu lagi di Harmoni Ramadan Ngabuburit di Lini Masa bersama saya Monya Al-Hasbi dan Gus Aji Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.